Ini sudah terlalu lama. Sebaiknya kamu menghentikannya saja. Tenang saja, aku bisa kok. Lihat, sudah aku bilang kalau aku bisa membuatnya menjadi lebih panjang. Jangan bilang kamu mau aku berhenti supaya aku nggak pergi kan? Enggak kok. Jack, selamat ya. Sekarang ayo. Oh, oke. Jack, nanti kamu yang sebelah sini ya. Baiklah. Jack. Ya, Laila, ada apa? Ada yang mau aku katakan. Ya, katakan saja. Aku menyukaimu sejak kita pertama kali bertemu di pabrik itu. Aku takut kamu akan melupakanku. Tenang saja, Laila, aku tidak akan melupakanmu. Sekarang aku harus pergi ke Sarni. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Jack. Semoga kamu mendapatkan pemilik yang baik. Perpisahan yang lumayan. Laila, kenapa kamu nggak mau keluar dari pulau ini seperti Jack? Karena aku kurang canggih, manusia akan lebih menyukai mobil yang cepat dan bagus seperti Jack. Kalau kamu bagaimana? Ya, aku memang nggak mau pergi. Aku lebih suka tetap di pulau ini. Halo para mobil sekalian. Hari ini, aku akan memilih salah satu dari kalian untuk menjadi pemimpin baru Dewan Karokarta. Sesuai hasil voting, Dewan sudah memutuskan bahwa pemimpin baru mereka adalah Sabre si mobil besar. Apa? Kenapa bukan aku? Maafkan kami, Alex.
Tapi aku sudah terlalu sering membantu Dewan. Seharusnya aku yang menjadi pemimpin. Maaf, tapi sudah banyak yang memilih Sabre. Aku sudah melakukan banyak hal untuk bisa mendapatkan posisi ini. Kalian tahu sudah berapa banyak yang aku korbankan? Hanya agar aku bisa menjadi pemimpin yang diinginkan oleh beberapa mobil. Pemimpin Dewan yang baru, mereka sudah siap. Ya, kami akan ke sana. Alex, kami akan membahas tentang masalahmu nanti. Untuk sekarang, tenanglah. Yang namanya Sabre, tolong tunjukkan dirimu. Itu dia, bagus sekali. Ayo semuanya. Inilah alasannya kenapa aku tidak suka pada mobil lain yang lebih beruntung daripada aku. Bos, kalau kamu gagal menjadi pemimpin Dewan, apa yang harus kita lakukan? Aku selalu punya rencana cadangan. Sepertinya aku terpaksa harus melakukan rencana cadangan itu. Ayo kita pergi dari sini. Billy, kamu datang tepat waktu. Ya, mobil seperti kita lebih mudah bekerja pagi-pagi sekali daripada beberapa manusia. Jadi ada apa? Aku dengar ada masalah dengan gerbangnya. Itu tadi pagi, sekarang gerbangnya sudah tidak apa-apa. Billy, biar aku perkenalkan padamu Tony, mobil baru yang akan bekerja di tempat ini. Bagaimana kalau kamu mengajaknya berkeliling tempat ini? Halo Tony, namaku Billy. Halo Billy, apakah kamu boleh mengajakku berkeliling tempat ini? Baiklah, jangan merusak apapun ya. Pertama, aku mau menunjukkan gerbang zona tinggi.
Ini adalah gerbang ke dimensi lain yang bernama zona tinggi. Untuk apa kalian menggunakan gerbang seperti ini? Ada banyak sekali energi di zona tinggi yang jumlahnya tak terbatas. Kita menggunakan gerbang ini untuk mengambil energi itu dari zona tinggi. Lalu apa? Kita menggunakan energi dari zona tinggi sebagai sumber energi untuk beberapa peralatan elektronik dan mesin di pulau ini. Tapi gerbang ini tidak boleh dibiarkan terbuka terlalu lama, atau nanti bakal gawat. Ya, Bos, dia sedang di sebuah lorong. Bagus. Gunakan sinar pelumpuh. baik, bos. Ah, Oh, ti. Nah, akhirnya kamu sadar juga. hei, aku kenal kamu. Kenapa kamu ada di sini? Di mana aku? Halo, Egi. Kamu ada di markas rahasiaku. Alex? Apa-apaan ini? Tolong lepaskan aku. Ini tidak lucu. Kamu tidak akan bisa lepas dari alat penahan itu. Kecuali kamu memberitahu apa yang aku butuhkan. Maksudmu? Beritahu aku tentang gerbang zona tinggi. Tapi kamu kan sudah tahu fungsinya. Aku tahu. Tapi pasti ada fungsi lainnya. Dan hanya kamu yang mengetahuinya. Memangnya kenapa kalau aku memberitahumu tentang gerbang itu? Ternyata kamu seperti ini ya, Alex. Baiklah, kalau kamu tidak mau memberitahuku. Lumpuhkan dia lagi. Baik, bos. Apa? Waktu dia aktif lagi nanti, apa kita akan tanya ke dia lagi, bos? Pasti dia tetap nggak akan mau menjawab. Hanya ada satu cara. Bongkar dia. Dan ambil chip memorinya. Tapi bos, membongkarnya tanpa sepengetahuan orang lain itu ilegal. Selain itu,
Kita tidak tahu cara memeriksa chip memorinya. Lakukan saja apa yang aku suruh. Baik, bos. Jadi, kapan dia terakhir kali terlihat? Tadi jam 9:30 pagi, waktu ada mobil baru yang datang ke sini. Baiklah, aku akan berusaha mencarinya. Boleh aku bertemu denganmu, Billy? Iya, tentu saja. Di sampingku, sini. Billy, kamu pasti tahu kan kalau ada terowongan bawah laut yang bisa membawa kita kemana saja yang kita mau di sekitar pulau ini? Aku tidak tahu, kamu tahu itu dari mana? Dari temanmu. Kalau tidak salah namanya Laila. Aku sempat bertemu dengannya beberapa saat yang lalu. Oh, begitu ya. Apa kamu pernah berpikir untuk pergi dari pulau ini atau ke tempat lain? Karena Laila bilang padaku kalau kamu jarang sekali keluar dari pulau ini atau dari kota ini. Ya, tentang itu. Aku memang jarang sekali pergi kemana-mana karena aku lebih suka di sini. Aku sih sempat pergi ke beberapa kota di luar pulau ini, tapi aku lebih suka di sini. Biar kamu tahu saja, hanya mobil dengan beberapa syarat yang boleh sering keluar dari pulau ini. Aku punya syarat-syarat itu, tapi aku memilih untuk tetap di pulau ini. Permisi Billy, aku mau bicara tentang hilangnya Egy. Apa ada yang tahu di mana Egy berada? Mungkin nggak ada, tapi aku mau menunjukkan ini. Egy terakhir kali terlihat melewati lorong itu. Tapi saat dia melewati CCTV itu, tiba-tiba ada sebuah cahaya putih yang muncul dan membuat CCTV itu mati sendiri. Itu sinar pelumpuh yang bisa mematikan mesin selama beberapa menit. Kalau begitu ada yang menggunakan sinar itu pada Egy. Tenang saja. Aku dan teman-temanku akan melanjutkan pencarian. Bos, aku sudah selesai melakukannya. Bagus sekali, asistenku. Ayo kita lihat apa yang kamu temuin. Aku mendapatkan ini dari memori Egy. Oke. Energi zona tinggi diambil dengan menggunakan sebuah tabung yang bisa menyimpan energi dari zona tinggi. Tabung itu disimpan di lubang ini. Selanjutnya, energi dari zona tinggi akan dipindahkan ke dalam tabung itu. Kemudian tabung itu akan diambil dari lubang itu lagi.
Maaf asistenku, tapi aku sudah tahu itu. Yang aku mau tahu adalah apa fungsi lain dari energi zona tinggi. Oh, energi zona tinggi bisa digunakan sebagai peledak. Walaupun seberapa kuat ledakannya, aku tidak tahu. Namun ledakannya itu sangat berbahaya. Makanya energi zona tinggi jarang digunakan sebagai peledak. Kalau begitu kita perlu melakukan uji coba. Waduh, bos. Ada 2 mobil yang berjaga di situ. Tenang saja. Kita pernah melakukan ini sebelumnya. Kita tinggal menghapus memori mereka saja kalau kita ketahuan. Kamu tahu tempatnya? Aku tahu, bos. Ayo kita masuk saja sekarang, tapi hati-hati. Kamu sudah tahu cat mobil yang baru itu? Oh iya, aku sudah lihat iklannya. Kelihatannya bisa bikin iklan bagus. Kayaknya itu dijual di pinggir pulau. Kita bisa beli di sana. Hampir saja. Sekarang ayo. Baik, bos. Oh, ini sudah malam. Tapi akhirnya kita selesai juga. Kamu sudah menaruhnya di bagasimu, kan? Iya, bos. Bagus. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Aku tahu kita harus kemana. Bukannya kamu bilang tempat penyimpanannya berbentuk tabung? Iya, bos. Itu benar. Tapi ternyata energinya juga bisa disimpan di dalam benda seperti ini. Ya sudah. Tolong siapkan semuanya terus kita keluar. Semuanya sudah beres. Apa bos sudah siap? Oke, lakukan sekarang. Oh, itu sangat indah. Apa? Kamu menemukan Egi tapi dia sudah tidak utuh. Iya. Bahkan chip memorinya pun sudah tidak ada. Di mana kamu menemukan dia? Aku dan polisi kop menemukannya di sebuah bangunan di dekat gedung dewan. Dia benar-benar sudah tidak utuh, seperti ada yang membongkarnya. Hei, di mana polisi kop? Tadi aku sempat bersamanya, tapi sekarang dia sudah tidak di sini. Kenapa memangnya? 2 bangunan di wilayah industri Karokata meledak sekaligus. Kita butuh polisi kop untuk menyelidikinya. Oh, begitu. Ya sudah, nanti aku akan mencarinya. Polisi kop. Ya, Billy, ada apa? Polisi kop, aku mau bilang sesuatu. Ada 2. Aku tahu. Aku mau ke sana untuk menyelidikinya. Baiklah, apakah aku boleh ikut?
Tentu saja. Ayo. Polisi Cop. Jadi bagaimana, Billy? Apa kamu sudah menemukan petunjuk? Aku menemukan beberapa bagian bulldozer di sekitar sini. Dan setelah aku menyelidiki, sepertinya ledakan itu berasal dari sini, tempat kita berada. Menurutmu apa yang bisa menyebabkan dua bangunan meledak sekaligus seperti ini? Kalau di Karokarta, yang bisa menyebabkan ledakan sebesar itu adalah mungkin energi zona tinggi yang biasanya kalian ambil. Ini kan semua energinya sedang disimpan di pabrik. Kecuali... Oh tidak. Ini gawat sekali. Polisi Cop, sepertinya aku harus pergi dulu sekarang. Aku membuat rencana untuk menyusup ke dalam pabrik. Temui aku di pabrik nanti. Baik, bos. Akan aku lakukan. Aku sudah lama sekali menunggu hari ini. Akhirnya, kita bisa melakukan rencana kita. Akhirnya, aku bisa balas dendam. Tentu saja, bos. Hey Billy, Aku butuh bantuanmu. baiklah. Kamu mau minta tolong apa? Nanti sore kita akan pergi ke pabrik. Kita akan masuk ke dalam sana. Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan itu pasti benar-benar buruk. Tumben sekali pabrik ini sangat sepi. Hey Billy, apa yang kita akan lakukan di sini kalau kita sendiri tidak tahu apa yang akan kita lakukan? Oh, kita akan mencari beberapa tabung yang berisi energi zona tinggi. Tabung itu seharusnya disimpan di ruangan khusus. Aku mau memeriksanya karena takut terjadi sesuatu. Diam di tempat, Billy dan mobil yang tidak kukenal. Oh, Tetap di situ. Bosku akan datang ke sini. hei, aku tahu kamu adalah salah satu mobil yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dewan yang baru, kan? Karena itulah, aku tidak bisa membiarkan kalian memberitahu hal ini kepada siapapun. Kalian pasti sedang mencari pelaku yang meledakkan bangunan di wilayah industri Karokarta, kan? Emangnya kamu tahu siapa pelakunya? Tentu saja aku tahu pelakunya. Itu adalah aku dan bosku. Apa? Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Bosku dan aku melakukan itu sebagai uji coba. Sebelum kami melakukan rencana kami untuk balas dendam kepada manusia. Oh, memangnya ada apa dengan manusia? Apa yang mereka lakukan kepada kalian? Apa kalian lupa? Manusialah yang membuat kita tinggal di pulau terpencil seperti ini. Awalnya manusia sangat menyukai dan memuji-muji mobil seperti kita. Mereka menghabiskan uang mereka untuk membeli mobil-mobil bagus. Tapi lama-kelamaan, mereka semakin tidak mempedulikan mobil-mobil itu dan memperlakukan
mereka dengan tidak benar. Misalnya saat manusia melakukan demo, mereka merusak banyak sekali kendaraan bahkan dengan sengaja. Seperti mereka tidak peduli seberapa mahal kendaraan-kendaraan itu. Juga saat ada kendaraan yang membuat masalah di jalan, manusia sering menyalahkan kendaraan itu. Padahal yang salah sebenarnya adalah orang yang menggunakan kendaraan itu. Selain itu, beberapa manusia juga sering menggunakan kendaraan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Seperti untuk pamer, merusak alam seperti mengubah hutan menjadi pemukiman manusia, dan kadang-kadang untuk menabrak orang dengan sengaja. Sehingga beberapa orang berpikir kalau kendaraan dan mesin itu jahat. Oh, begitu ya. Aku baru tahu. Hei, aku tahu perasaanmu, tapi yang kalian lakukan ini tidak benar. Itu sama saja tindakan teroris. Tidak peduli apakah yang melakukannya itu mobil atau manusia. Selain itu, memangnya ada kendaraan yang bisa merusak alam? Tentu saja ada. Emangnya kamu pikir bulldozer tidak bisa menebang pohon? Baiklah. Karena kalian sudah tahu rencanaku dan bosku, aku tidak bisa membiarkan kalian untuk menghentikannya. Sekarang sudah terlambat bagi kalian untuk menghentikan kami. Lihat ke situ. Aku sudah mengambil banyak sekali energi dari zona tinggi. Energi-energi itu akan cukup untuk dijadikan peledak yang akan bisa menghabisi manusia. Aku tidak bisa membiarkan kalian memberitahukan ini kepada siapapun. Kalian akan dimatikan. Setelah itu kalian akan dihancurkan di tempat penghancuran. Ha 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 ha. Apa? Kabur! Hehe. Aku menghalangi pintu masuk. Hah? Itu pasti bosnya. Bosnya mobil yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dewan juga. Lupakan saja itu, Billy. Aku punya ide. Kesini. Hei, jangan coba-coba. Aduh, Billy, apa kamu tidak apa-apa? iya, aku tidak apa-apa. Tapi, kita ada di mana? Aku tidak tahu kita ada di mana. Kalau menurutmu kita ada di mana? Entahlah, sepertinya kita ada di zona tinggi, di dimensi zona tinggi. Mungkin kamu benar, tapi setidaknya kita aman di sini. Apa kamu tertarik kalau kita menjelajahi tempat ini? Aku setuju kok. Kalau gitu ayo kita jalan sekarang.
tempat ini benar-benar tidak seperti yang aku kira. Kamu benar, tapi dari mana semua suara itu berasal? Apa kamu mendengarnya? Iya, sepertinya. Apa rencanamu kalau kita berhasil keluar dari sini? Kita akan menangkap mobil-mobil jahat yang mengejar kita tadi. Kalau perlu, kita panggil saja polisi kop, terus kita tangkap mereka. Tapi bukannya mereka berjaga di luar sana? Bagaimana caranya kita akan lolos nanti? Aku tidak tahu. Tapi yang penting kita harus keluar dulu dari sini. Iya, kamu benar. Hei, apa kamu dengar itu? Hei, akhirnya ketemu juga. Ternyata kalian ada di sini. Oh tidak, mereka mengikuti kita. Cepat, kita harus keluar dari sini. Suara-suara tadi bisa terdengar karena pasti dimensi ini adalah penghubung antara dimensi-dimensi yang lainnya. Pasti ada jalan keluar untuk kembali ke dunia kita. Kamu benar, Billy. Ayo kita pergi. Lihat, itu pasti jalan keluarnya. Baiklah, apa kita akan keluar sekarang, Billy? Iya, ayo. Akhirnya kita bisa keluar juga. Hehehehe. Kalian pikir kalian mau kemana, ha? Kalian tidak akan bisa lolos. Kalian akan... Aku datang di saat yang tepat. Polisi kop, ternyata kamu datang juga. Tentu saja aku akan datang. Dari kemarin aku sudah curiga kalau ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak menyangka kalau pelakunya adalah mereka berdua. Mereka mau menggunakan energi zona tinggi untuk melawan manusia. Oh, jadi begitu ya. Ya sudah, nanti aku akan memeriksanya lebih lanjut. Kalau kita tidak menghentikan mereka, pasti mereka akan melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Menurutmu, apakah kita harus memberitahu Presiden Ilham Alamin tentang ini? Tidak, jangan. Kita tidak boleh membiarkan manusia dan pemerintah terlibat dalam masalah ini. Aku yakin sekali mereka tidak akan bisa menanganinya. Lebih baik kita rahasiakan ini saja. Ayo kita bawa mereka keluar. Aku akan mengurus mereka nanti di tempat polisi. Ngomong-ngomong, kerja bagus ya Billy. Terima kasih karena bantuanmu. Jadi Billy, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ya, karena semuanya sudah selesai, bagaimana kalau aku melanjutkan untuk mengajakmu berkeliling pulau ini lagi? Sepertinya itu ide yang bagus. Oke, aku setuju. Kamu pasti belum pernah melihat terowongan bawah laut yang pernah aku ceritakan, kan?
yang menghubungkan pulau ini dengan pulau-pulau lainnya. Aku akan mengajakmu untuk melihat itu sekarang. Terima kasih, Billy. Ayo kita lihat sekarang, aku benar-benar penasaran.